Pemerintah terus menggenjot program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran melalui jajaran kabinetnya. Salah satunya adalah Kementerian UMKM. Guna mendukung program prioritas Kementerian UMKM di bawah kepemimpinan Maman Abdurrahman terus mendorong untuk mengupayakan berbagai cara. Salah satunya adalah kredit usaha rakyat untuk alat produksi di bidang peternakan, pertanian, dan perikanan senilai 20 triliun rupiah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional. Selain itu, kementerian juga memberikan gebrakannya dengan menghapuskan hutang para pelaku UMKM dengan kriteria untuk mewujudkan program prioritas. Bersama saya Aya Nufus, inilah 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Berbagai gebrakan terus dilakukan pemerintah di berbagai sektor, termasuk bagi para pelaku UMKM. Melalui Kementerian UMKM, pemerintah berupaya memajukan para pelaku UMKM baik dari segi konvensional maupun digital. Selain persaingan dunia digital, pemerintah juga terus mengupayakan kesejahteraan para pelaku UMKM melalui kerjasama dengan korporasi yang lebih besar. Sebagai bentuk upaya terwujudnya cita-cita, Kementerian UMKM pun melantik sejumlah pejabat tinggi baru. Mereka diberi tugas tegas, yaitu keseriusan dalam memperjuangkan para pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Ya, seorang Maman Abdurrahman ini turun langsung ke Tanah Abang tadi soal pelantikan ya Pak ya tadi pagi ya? Melantik siapa aja sih hari ini? Pelantikan sama launching logo. Launching logo, kira-kira tadi melantik siapa aja nih? Jadi tadi alhamdulillah kita lantik 8 eselon 1 sekaligus dan 28 eselon 2 Wow. sekaligus. Dan dilakukan di ruangan terbuka, biasanya kan di kantor ber-AC. Iya. Ini sebuah gebrakan dari kementerian apa gimana nih? Sebetulnya kan kita mau pertama coba mengambil semangatnya lah sebetulnya. Kan arahan dari Pak Presiden itu agar Kementerian UMKM betul-betul bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah para pengusaha-pengusaha UMKM kan. Nah, jadi saya juga harus kasih message arahan dari Presiden, juga kita mau kasih message ke teman-teman pejabat-pejabat di eselon 1 dan di eselon 2. Artinya kita punya harapan bahwa ke depan eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian UMKM beserta dengan jajarannya harus bisa hadir di tengah-tengah dan berada di masyarakat, khususnya pengusaha UMKM. Iya, jadi memang message-nya tuh di situ. Pesannya banyak yang ingin disampaikan juga ya. Dan ini juga responnya positif sekali kan pada teman-teman penggiat-penggiat pengusaha-pengusaha UMKM, khususnya di Tanah Abang ini. Iya. Kan kita tahu ya bahwa pasca COVID belum 100% reborn. Hampir di beberapa pasar-pasar baik itu tradisional, pasar modern, di mana di situ sebagai salah satu etalase pengusaha-pengusaha UMKM kita. Makanya kita mengambil simbol pasar Tanah Abang ini sebagai salah satu untuk coba ya kalau bahasanya menghappeningkan kembali pasar modern Tanah Abang ini. Tapi ini kunjungan Anda pertama kali ke Tanah Abang setelah menjabat sebagai Menteri, Pak? Kalau kunjungan formal, ya, ini yang pertama. Tapi kalau sebagai rakyat biasa, sebagai masyarakat, sering diajak istriku belanja di sini. Oh gitu. Yang kemarin saya juga sempat lihat pemaparan Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, soal digitalisasi, termasuk digitalisasi pemerintah. Soal digitalisasi di UMKM sendiri sejauh apa upayanya, Pak? Begini, sebelum saya ngerespon yang tadi Mbak tanyain itu, saya harus bilang kita harus luruskan jangan sampai sebagian pihak ini atau pengusaha UMKM ini masih salah tafsir nih. Oh jadi masih banyak salah tafsir di luar sana? Masih salah tafsir melihat digitalisasi. Seakan-akan digitalisasi itu pelanggengan produk-produk impor. Nah maka dari itu kita harus luruskan. Yang pertama kita harus sampaikan kepada publik bahwa ini sebuah keniscayaan yang memang sudah nggak bisa lagi kita elakkan. Justru kita ingin memanfaatkan etalase digitalisasi marketplace e-commerce untuk mendorong peningkatan penjualan produk mereka. Di sisi lain, kami Kementerian UMKM bersama-sama dengan Menkom Digi, kita juga mereview tuh mana e-commerce yang terlalu memberikan ruang kepada produk-produk penjualan produk impor, yaitu kita tahan.
Jadi upaya penahanan itu sebenarnya sudah iya, ada? kita lakukan. Jadi Oke. di satu sisi kita dorong transformasi digital dalam rangka untuk meningkatkan penjualan para pengusaha-pengusaha UMKM. Lalu yang kedua, kita juga lakukan penahanan masuknya derasnya produk-produk impor. Tapi bukan di tidak adakan sama sekali, cuman ada penahanan. Artinya masih ada barang-barang impor. Pada dasarnya gini, kalaupun yang masuk, itu yang memang kita nggak punya, ataupun kita nggak bisa produksi. Baik. Tapi kalau yang kita memang udah produksi dan kita lihat secara skala volume ini, ya saya pikir itu kita harus berani untuk menutup. Oke, baik. Jadi memang upayanya juga cukup banyak Iya. untuk melestarikan dan memberdayakan UMKM kita. Iya. Ini kan dari Kemenkop UMKM sekarang ke Kemen UMKM. Ada nggak perbedaan mungkin di transisinya nih? Memang kalau dari sisi, kan kita harus akui ya, ini Kementerian UMKM yang sekarang ini pertama berarti secara dulu kan gabung sama Kemenkop. Harapannya Pak Prabowo kan ini dipisahkan agar koperasi bisa fokus dan bertumbuh, jadi bisa fokus mengurusi koperasi kita, lalu UMKM juga bisa fokus ngurusin UMKM, jadi biar fokus tuh kedua-duanya. Dan alhamdulillah ternyata strategi yang dilakukan oleh Presidennya tepat, jadi akhirnya kami karena problematika di koperasi dan di UMKM itu juga relatif berbeda, pendekatannya juga berbeda kan. Tapi saya tadi cukup sempat keliling juga, kita lihat produk-produk di UMKM khususnya di Tanah Abang ini cukup bagus-bagus juga produk-produknya. Tapi dari pemerintahan ada nggak upaya untuk mungkin membantu mereka untuk bekerja sama dengan koperasi yang lebih besar? Begini, kalau dengan konsep yang sekarang sudah berjalan, koperasi itu sebagai agregator. Jadi misalnya UMKM yang skala yang kecil-kecil, yang mikro-mikro, mereka dikonsolidirkan, dimasukkan dalam satu koperasi. Bisa koperasi simpan pinjam, juga bisa koperasi produksi. Oke. Nah, itu berjalan. Jadi misalnya beberapa produk-produk itu juga ada yang memang di bawah binaan koperasi. Di sisi lain, dengan dipisahkannya Kementerian UMKM, itu tetap akan kita jaga ya. Karena itu cukup positif lah berdasarkan evaluasi kita. Nah, di sisi lain dengan dipisahkannya ini, kita mulai mau masuk. Ini kalau sekedar saya sampaikan ke masyarakat ya, ke publik. Di luar negeri, di Cina, di Korea, di India, di Jepang, kenapa UMKM-nya bisa cukup maju dan progresif tumbuh? Karena terjadi connectivity antara UMKM-nya dengan industri besar. Oke. Nah, di Indonesia seperti apa? Di Indonesia belum menjadi sebuah ekosistem, belum menjadi sebuah kebiasaan. Jadi masih independen semuanya. Jadi terpisah jadinya. Nah, sebagai contoh, kalau kita perhatikan di industri otomotif, manufaktur mobil, manufaktur motor, itu nyambung tuh dengan UMKM-nya. Jadi UKM-nya itu dia menjadi supplier di manufaktur motor dan manufaktur mobilnya. Ada yang bikin jok, ada yang bikin saddle, segala macam. Itu nyambung. Jadi rantai supply, rantai pasoknya masuk. Nah, apa yang sudah terjadi di otomotif ini mau kita replikasi di beberapa sektor-sektor. Nah, sebagai contoh tadi misalnya industri fashion, baju-baju, itu luar biasa loh. Kalau kita perhatikan ini kan di Tanah Abang ini sekarang mulai dari modern hingga kebaya-kebaya masih bagus-bagus banget juga. Ini kalau kita replikasi konsep yang ada di industri otomotif, kita replikasi di sektor garment ataupun sektor fashion ya. Saya tidak masuk ke tekstil ataupun garmentnya, tapi kita masuk kepada sektor fashionnya, dan itu kita konsolidir, kita clustering, dibuat menjadi satu namanya holding UMKM. Holding UMKM. Ada dua kemanfaatan yang bisa kita dapat. Apa kemanfaatan pertama? Produksi, cost produksi menjadi kecil. Karena kan kita dalam skala besar kan. Nah, cost produksi kecil, lalu yang kedua volume produksi pun menjadi bertambah. Tapi apakah digitalisasi ini punya peran penting nih Pak terkait dengan perkembangan UMKM kita, apalagi supaya dilirik sama koperasi yang lebih besar? Mungkin Anda bisa sampaikan kepada publik, karena mungkin masih ada seperti yang di Tanah Abang yang nggak punya lapak begitu ya di e-commerce. Apakah ini penting? Ini kan tadi sebagian ya. Toko-toko ini juga mereka memanfaatkan ruang digital. Jadi memang penting tadi kan kita coba roadshow tuh kan, kita jalan. Kita coba praktekin di beberapa toko-toko itu kebetulan, toko ini kebetulan aja. Ternyata tokonya itu yang punya tetangga gua di sebelah rumah gitu. Jadi akhirnya tadi, nah
Itu Langsung sebagian. follow dong Pak. Langsung Jadi follow. ini sekarang sebagian Iya. juga Oke. mereka sudah memanfaatkan ruang Oke. digital sebagai media promosi mereka. Oke, baik. Gitu. Jadi ada juga saya sebenarnya penasaran terkait dengan sebenarnya gebrakan dari Kementerian UMKM ini kan banyak ya Pak, termasuk penghapusan hutang, kemudian juga jaminan UMKM. Tapi kita akan bahas sesaat lagi ya Pak ya, kita akan jeda sesaat, Oke. tetaplah di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih.